Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas mengenai Aisyah bintu Syati dengan metode penafsirannya dalam kitab tafsir At-Tafsir Al-Bayanil Qur'anul Karim. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai biografi beliau. Bintu Syati bernama asli Profesor Dr. Aisyah Abdul Rahman, seorang mufassirah yang serius menggeluti ranah tafsir Al-Quran dan sastra Arab. Lahir pada tanggal 6 November 1913, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1331 Hijriah, di sebuah desa Dimyat, sebuah kota pelabuhan di delta Sungai Nil, bagian utara Mesir. Bintu Syati bertumbuh kembang dengan keluarga akademisi yang religius dan berkecukupan. Semasa kecilnya, ia hidup di tengah keluarga yang agamis, mapan, dan berpendidikan. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ali Abdul Rahman dan ibunya bernama Faridah Abdul Assalam Muntasir. Ayahnya seorang alumnus Universitas Al-Azhar, seorang tokoh sufi yang sangat konservatif, dan juga seorang pengajar di Dimyat Religious Institute. Kakek dari keturunan sang ibu, yakni Syekh Ibrahim Ad-Dambuji Al-Kabir, adalah seorang ulama besar di Universitas Al-Azhar. Jadi, bisa kita lihat bahwasanya Bintu Syati ini merupakan seorang wanita yang lahir dari keluarga yang religius. Aisyah lebih menggunakan nama pena beliau dengan sebutan Bintu Syati yang memiliki arti anak perempuan pinggiran sungai. Penggunaan nama samaran tersebut berawal dari semasa belia. Ia senantiasa gemar membaca dan belajar di pinggir sungai Nil. Ia senantiasa menyematkan namanya sebagai Bintu Syati selama perjalanannya sebagai seorang penulis. Mulai sejak ia merintis karir kepenulisannya pada bidang sastra yang sejak lama ia geluti, dan sering menulis esai di bidang bahasa dan puisi-puisi sastra. Bintu Syati pernah menjabat sebagai redaktur Women's Magazine pada majalah An-Nahda An-Nasayyah pada tahun 1933. Bintu Syati memulai pendidikannya sejak umur 5 tahun. Pada tahun 1918, beliau menuntaskan S1-nya di Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab, Universitas Fuad I, yang sekarang kita kenal dengan Universitas Kairo, Mesir. Pada tahun 1936, dan bergelar sarjana atau lisensi yang biasa kita sebut dengan LC. Kemudian, Bintu Syati ini berhasil meraih gelar magisternya pada tahun 1941 dan gelar PhD pada tahun 1950 di bidang fakultas dan universitas yang sama. Bintu Syati adalah seorang mahaguru bahasa dan sastra Arab pada Fakultas Dirasat di Al-Banat Universitas Ain Ash-Shams di kota Kairo. Ada banyak sekali tulisan yang pernah beliau terbitkan, namun karya yang paling fenomenal ialah At-Tafsir Al-Bayanil Qur'anul Karim. Tafsir Bintu Syati ini direspon oleh banyak cendekiawan muslim lainnya, sehingga ia beberapa kali mendapat tawaran sebagai dosen tamu di beberapa universitas dan juga sebagai narasumber seminar di luar negeri. Perhatiannya untuk berkutat dalam tafsir lugawi atau linguistik ini termotivasi dari dosen beliau, yakni Profesor Amin Al-Khulli, di mana Amin Al-Khulli ini merupakan seorang dosen yang sangat mahir pada dunia kebahasaan di Universitas Kairo, yang sekarang juga menjadi suami dari Bintu Syati. Dari pernikahannya dengan Amin Al-Khulli, Aisyah dianugerahi 3 anak laki-laki sebagai penerus intelektualitas mereka. Tepat di usianya yang ke-85 tahun, Bintu Syati meninggal dunia pada Selasa
1 Desember 1998 disebabkan oleh serangan jantung. Meski Bintu Syati sudah tiada, namun sumbangsihnya bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya pada bidang tafsir, akan terus dikenang dan mewarnai dunia intelektualitas keislaman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik dan metode kitab Al-Tafsir Al-Bayanil Qur'anul Karim. Dorongan serta support dari dosen yang juga sebagai sosok suami bagi Bintu Syati ini, yakni Amin Al-Fulli, sangat mempengaruhi dirinya dalam bidang intelektual, khususnya di bidang sastra dan kebahasaan. Selain itu, para ulama percaya bahwa penafsiran ini adalah ilustrasi terbaik dari pendekatan Amin Al-Fulli terhadap Al-Quran dengan metode linguistik yang dia prakarsai. Amin Al-Fulli menyarankan untuk menggunakan perspektif baru dalam melihat Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran harus dilihat sebagai mahakarya sastra sebelum dianggap sebagai teks suci. Bintu Syati dalam penafsirannya menggunakan sejumlah metode untuk menjaga kualitas kebahasaan dan sastra Al-Quran, terutama dengan mengesampingkan pengaruh luar yang dapat mengganggu pengendalian internal Al-Quran itu sendiri. Nah, untuk menyingkap makna yang terkandung dalam Al-Quran, Bintu Syati terlebih dahulu menyangkal keberadaan Israiliyat yang syarat dengan kemistisan dan historisitas. Selanjutnya, penerapan tafsir Al-Quran tidak dihubungkan dengan Al-Tafsir Al-Ilmi, karena tafsir Al-Quran memiliki makna yang melekat yang hanya dapat diselami dengan memverifikasi konteks sebagai petunjuk dan teks yang bersanding dengan sains masa kontemporer. Bintu Syati menganut 3 prinsip dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama, interpretasi Al-Quran itu sendiri, atau Al-Quran yufassir ba'dul ba'dha. Yang kedua, keseluruhan Al-Quran termasuk ciri-ciri linguistik dan idiomnya yang unik harus dipelajari dan dipahami. Ketiga, urutan kronologis Al-Quran dapat menyampaikan informasi tentang isinya tanpa mengurangi signifikasinya. Bintu Syati menyarankan strategi penafsiran berdasarkan 3 prinsip dasar untuk memahami Al-Quran secara imparsial. Metode ini diambil dan dikembangkan dari prinsip-prinsip metodologi penafsiran Amin Al-Fulli dalam bukunya Manahij Tajdid ke dalam 4 langkah. Pertama, prinsip dasar. Metode ini adalah pemahaman faktual terhadap Al-Quran berlandaskan teori Al-Quranul Karim yufassir ba'dahu ba'dha, yakni beberapa ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran lainnya. Atas gagasan inilah ia mengumpulkan semua surat dan ayat yang terkait dengan subjek yang dipelajari, kemudian melacak bagaimana setiap ayat ditafsirkan dalam kaitannya dengan yang lain. Yang kedua, surat-surat dan ayat-ayat tersebut kemudian disusun sesuai dengan kronologi turunnya wahyu. Akan tetapi, asbabun nuzul di sini bukanlah sebagai alasan turunnya ayat tersebut atau penyebabnya, melainkan hanya berfungsi sebagai konteks eksternal wahyu. Dalam hal ini diterapkan kaidah al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususil sabab, bahwa dalam menentukan suatu masalah harus didasarkan pada redaksi teks, yaitu Al-Quran dan hadis secara global, bukan berdasarkan alasan khusus derivasi al-argumen, sehingga metode tersebut tidak terganggu dengan kerancuan ikhtilaf ulama soal asbabun nuzul. Yang ketiga, melacak makna asli linguistik dari berbagai coraknya dalam memahami petunjuk kata, baik yang bersifat
bersifat hakiki maupun majazi. Kemudian, mengkaji bentuk lafal untuk disimpulkan kandungan petunjuknya. Selanjutnya, mencari kerangka umum dan khususnya ayat Al-Quran secara menyeluruh dengan menganalisa semantiknya. Setiap istilah kata bahasa Arab dalam Al-Quran dalam hal ini tidak memiliki sinonim. Sebuah kata hanya memiliki satu arti Al-Quran. Kemudian, kehilangan potensi kebenaran, substansi, dan keindahannya jika sebuah kata diganti dengan kata yang dihapus. Selanjutnya yang keempat, jika menemukan pernyataan-pernyataan yang sulit, seorang mufassir harus berpegang pada makna, nash, dan semangatnya. Kemudian dikonfirmasikan dengan pendapat para mufassir. Akan tetapi hanya berlaku untuk gagasan yang searah dengan tujuan teks Al-Quran itu sendiri. Sedangkan tafsir yang identik dengan ideologi sektarian, Israiliyat, noda-noda nafsu, dan takwil dengan paham bid'ah yang biasanya dipaksakan untuk masuk ke dalam tafsir Al-Quran harus disingkirkan. Menurut Bintu Syati, seorang mufassir harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu bahasa Arab, tata bahasa, retorika, dan stilistika, serta pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk berbagai bacaan Al-Quran, asbabun nuzul, ayat muhkam, dan mutasyabih, serta memiliki keahlian dalam berbagai bidang seperti ilmu hadis, teologi, hukum, sejarah Islam, dan bid'ah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh penafsiran Bintu Syati dalam At-Tafsir Al-Bayanil Qur'anul Karim. Adapun contoh penafsiran Bintu Syati dalam kitab tafsirnya yakni At-Tafsir Al-Bayanil Qur'anul Karim, saya fokuskan kepada pembahasan anti-sinonimitas dan perniadaan al-qasam yang ada pada penafsiran Quran Surah Al-Balad ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau wahai Nabi bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Quran Surah Al-Balad ayat 1-2. Menurut Bintu Syati, qasam la nafiyah dari ayat tersebut adalah la untuk menafiukan qasam, bukan untuk menekankan keberadaannya. Dikarenakan negeri ini tidak digunakan untuk bersumpah, sebab penduduknya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kehormatannya sendiri terlepas, yang salah satunya ialah menghina kehormatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sumpah tersebut adalah untuk sebuah penghormatan, maka dalam konteks ini berbeda dan berseberangan. Muqsam bih yang dimaksud adalah sebuah tempat yang dihormati, berarti yang dimaksud di sini adalah la nafiyah dan bukan tauqid. Bintu Syati juga mengutip pendapat ini berdasarkan argumentasi dari Imam Abu Hayyan. Selain itu, Al-Makki juga sepemikiran dengan Bintu Syati, mengatakan bahwa la uqsimu mengacu pada makna secara harfiah, yaitu makna aslinya. Sebelum kamu meninggalkan negeri ini, saya tidak mau bersumpah lagi, karena kamu tidak lagi tinggal di sana. Hamka memberikan penjelasan yang serupa, mengklaim bahwa la nafiyah yang digunakan dalam kata qasam sebenarnya adalah saya tidak bersumpah. Beliau mengadopsi argumentasi Imam Syauqani pada kitab Fathul Al-Qadir yang berkesimpulan bahwa huruf la yang menunjukkan makna tidak atau jangan adalah harfu al-zaidah
yang tidak memiliki makna penting dalam struktur itu. Banyak penafsiran pendapat bahwa qasam berfungsi untuk menegaskan firman Allah jika terdapat pada kalamnya, sebagaimana definisi qasam itu sendiri, yakni kalimat untuk menggabungkan dan memperkuat suatu berita. Dan hal ini disanggah oleh Bintu Syafi. Beliau berpendapat bahwa kata qasam dalam firman-Nya dapat menjadi penguat dan penafikan. Keseluruhannya dapat terlihat dari muqsam bih yang dianggap sebagai sumpah. Argumen Bintu Syafi saat mengemukakan paham dari la nafiyah dalam awal surah Al-Balad adalah untuk menafikan qasam, bukan untuk memperkuat qasam tersebut. Berikut argumentasinya beliau. Pertama, pelanggaran penduduk kota Mekah terhadap kemuliaan Nabi Muhammad SAW di negeri suci ini yaitu Mekah. Kedua, pada ayat kedua, makna kata hillu berarti Allah membolehkan Nabi Muhammad untuk menentukan Mekah beserta penduduk kota tersebut sesuai dengan kehendak beliau. Ketiga, argumentasi bahwa hillun bermakna al-ihlai, lawan dari al-ihram. Keempat, argumentasi bahwa kata tersebut bersumber dari kata al-hulwi dengan makna al-qiyamah atau menetap. Selanjutnya, Bintu Syafi menjelaskan tentang penggunaan kata aqsama dalam surah Al-Balad. Kata aqsama dan halafa dalam kamus dan oleh beberapa mufassir dianggap sebagai sinonim. Bintu Syafi menolak pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa kata tersebut bukan sinonim karena kata halafa yang disebutkan sebanyak 13 kali dalam Al-Quran semuanya menunjukkan sumpah palsu yang selalu dilanggar. Sedangkan kata aqsama pada dasarnya digunakan untuk menunjuk pada jenis sumpah sejati yang tidak pernah diniatkan untuk dilanggar. Bintu Syafi berkesimpulan bahwa satu kata hanya memberikan satu arti dalam satu tempat dan tidak ada kata yang dapat menggantikannya sekalipun kata itu berasal dari akar kata yang sama. Analisis ini berimplikasi pada pandangan Bintu Syafi yang menolak adanya sinonim kata dalam Al-Quran. Ia benar-benar percaya bahwa esensi dan keindahan makna suatu kata akan hilang jika terdapat muradifnya. Bagi Bintu Syafi, teori sinonimitas tidak dapat diaplikasikan pada konteks gaya susastra Arab yang tinggi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai